pertama dan kedua di sini yang tentu saja diraih oleh Asep Lukman dan juga M. Zidan pada posisi pertama. Lihat bagaimana kemudian menyusuri jalur daripada tentu saja Bigfoot yang kawasan daripada media di sana disaksikan oleh rival-rivalnya juga. Aksi angkat roda depan terlebih dahulu tadi ya, yang dilakukan oleh M. Zidan kali ini menyusuri jalur masuk pada jampingan tertinggi tabletop. Kita lihat di jalur trek kering kerontang seperti ini, maka akan keluar ya timer yang mungkin akan lebih cepat beberapa detik atau mungkin puluhan detik sebelumnya guys, yang baru saja akan kita lihat dari seorang M. Zidan dibandingkan dengan hari pertama kemarin. M. Zidan akan bersaing lebih ketat sekali dan memperhatikan lebih untuk mendapatkan waktu tercepatnya. Asep Lukman side by side sebelah kanannya ada M. Zidan. Yes, pastinya di sini senioritas dari seorang Asep Lukman ya dipertaruhkan. M. Zidan unggul pada lap pertamanya. Hit yang ketiga FFA Open kali ini sama-sama berada pada kawasan jampingan. Bigfootnya dari 76 madu hitam U-turn di sini coy. Yap. Cornering di sana, angkat roda depan sebelum masuk pada jampingan sedan. Wow, gila men. Jampingan landing yang cukup sensasional dilakukan oleh M. Zidan kali ini. Tenaga, kemampuan, skill yang kemudian dibawa menuju ke Semarang kali ini, dan tentu saja akan dibuktikan di Semarang, Jawa Tengah setelah finish di podium pertama pada ajang di luar negeri Timur Leste. Sekarang ini akan dibuktikan di kota Semarang, kayaknya betul-betul akan terjadi jalur lap yang dimainkan oleh landing duluan. Asep tertinggal di belakang. M. Zidan akan lebih mementar lagi. 2 menit lebihnya berapa di sini coy? Yang pasti kurang dari 20. Kita lihat saja M. Zidan sudah finish 2 menit 11 detik sekian. Disusul Asep Lukman. Iya, ada efektivitas 15 detik. 15-an detik bro. Ada selisih 15-an sampai 20 detik bila dibandingkan dengan wet race, kira-kira begitu ya. Yo kamar itu masih memantau. Next ada kesempatan terbuka lebar kali ini pada kesempatan yang membuka daripada Rubin Cesar 86 Montana MX, Jeglo Foreman, dan juga pastinya Muhammad Axel 100 sama ready-nya kali ini untuk memberikan yang terbaik. FFA Hit 3. Yap. Pastinya catatan waktu di sini sebagai pembuktian the real waktu yang kemudian didapatkan tentu saja bagi seorang Maxwell 100 pada jampingan tertingginya 76 Rider.com. Wow, Axel duluan kali ini untuk kemudian mendapatkan waktu kesempatan yang luar biasa pastinya coy. Apakah benar demikian bagi seorang Maxwell 100 masuk pada jampingan tertinggi, sementara keluar Rubin Cesar FFA Open 250. Pastinya menjadi sebuah kabar yang luar biasa dimainkan oleh Rubin Cesar. Yap, ini adalah kali kedua bagi Rubin Cesar bermain di kandang sendiri. Ya, kota pastinya joy. Dekat selatan sedikit ada Salatiga pastinya di sana dari seorang Ambang Nomor Junior. Wow, hampir bersamaan pada landingan Super Bowl top Axel dan juga Rubin Cesar. Namun kita nobatkan untuk lap pertama adalah Axel lebih unggul. Apakah cukup stabil untuk bisa menggasak tunggangan yang kemudian diberikan tekanannya oleh Rubin Cesar kali ini sebagai pendatang baru 2 tahun ini Rubin Cesar untuk kemudian menyampaikan perjalanan terbaiknya kali ini coy. 2 menit 11 detik 898 ini apakah kemudian bisa digeser oleh Rubin Cesar ataukah MXL kali ini? Kita lihat saja. Wow, keluar dari terowongan MXL, kemudian baru saja masuk pada jampingan tertinggi, kemudian double jump Royal Kurma kali ini.
Yes, mengisi dari sebelah kiri MXL nampaknya jalur letter V di sini, kemudian masuk pada jampingan patah lebih unggul beberapa detik disimpan daripada Rubin Cesar kali ini. U-turn kali ini di kawasan bisnya merah getah auto sport super potong langsung lomping di sana dari sisi luar MXL, kemudian masuk pada jampingannya daripada Ikatan Motor Indonesia. 2 menit 18 detik sekian, itu dia coy diesel Rubin Cesar dengan 20 detik lebihnya dari 2 menit yang kemudian ingin mencoba di pada seri pembuka kali ini. Savona Oki. Ya, kita lihat di sini kuda besi tunggangannya kali ini nampaknya ada nomor start 100. Ya, Savona Oki memang tidak jauh dengan sosok daripada Muhammad Excel yang notabene sebagai adik iparnya. Ya, kabarnya ya kakak wanitanya dari Excel adalah istrinya Savona Oki. Let's go kan. Wow, latihan Juan ya merasa lebih dahulu. Ya, kita lihat di sini pertarungan yang mempertemukan dua Jawa Timur pastinya, meskipun membela provinsi ya di ajang Pekan Olahraga Nasional pasti sesuai dengan rezekinya masing-masing coy. Wow, latihan Juan ya mencoba juga berakselerasi. Roda depan di sana ada lighting warna yang kemudian menghiasi perjalanan di setiap ya gerakan roda depannya berukuran 12 ring 12 kali ini coy. Wow, menyala latihan Juan tahun ketiga ini, apakah dikunci oleh latihan Juan ya sebagai peringkat ataupun juga juara umum selanjutnya. Nyali aja nggak cukup ya, 3 tahun berturut-turut ya, barangkali itu akan dicapai oleh latihan Juan. Wow, nanti bersama landing side by side ketika pada jampingan patah. Savona Oki di sini pastinya kalau kita melihat dari dalam ya helm yang dipakai oleh latihan Juan, saya yakin ini masih menahan sakit ya, masih meringis di dalam helmnya ini ya, pipinya masih sedikit menahan sakit ya, terutama pada saat landing di setiap jampingan obstacle beratnya dari 76 rider dan juga masih dijaga oleh 76 mangga. Oh, jampingan sedan latihan Juan ya secara kasat mata memang tertinggal beberapa langkah dibandingkan dengan Savona Oki Tulungagung yang kali ini tentu saja berusaha mendekatkan diri kepada latihan Juan notabene sebagai juara bertahan di 2024 lalu. Apakah 2025 kali ini ya tampil berada di kota Semarang yang tentu saja tunggu muda kali ini menjadi saksi perjalanan daripada latihan Juan yang benar-benar kurang maksimal karena cedera bahu yang dideritanya kali ini. Oh, sampai pada tapi masih bisa menunjukkan kualitas terbaiknya latihan Juan sebelum masuk pada jampingan super potong dari sisi luar tikungan. Tikungan terakhir menuju ke lap keduanya kali ini dicuri dari luar. Savona Oki berhasil menyusuri waktu yang dipunyai oleh Rubin Cesar sehingga berada di top 5. Yes, pastinya hot seat pertama masih dihuni oleh M. Zidan dan selisih 4 detik sekian oleh Asep Lukman berikutnya pada posisi kedua. Bagaimana dengan Kendal Jawa Timur? Nampaknya di sini ada kemampuan daripada Bayu Seto Aji dan juga pastinya pembalapnya IM Produk Ananda Riki. Ya, Mas dokter muda kali ini coy yang berharap ya segera tidak lama lagi mendapatkan titel atau selesai tugas kuliahnya mencatat gelar dokter ya. Yoi, kita lihat Ananda Riki dengan jersey pada klub di sana ya lebih mendominasi warna birunya. Wow, jangkauan jumping yang kemudian dimainkan oleh Mas Dokter dengan nomor start 16 penonton di sana. Sedikit kelimpungan Bayu Seto tadi dengan nomor start 6 Kendal Jawa Tengah. Pastinya di sini menjadi salah satu ya rider terkuat dengan mental ya sekuat baja pastinya. Wow,
Lompatannya ini tidak jauh dan teringat saya kepada Yeni Oreo. Wah, biasanya disandingkan antara Yeni Oreo dan juga Bayu Seto. Merata, berbarengan di sana. Ibarat musik stereo kanan kiri coy. Itu dia pertandingan sengit. Tentu saja Lamongan Jawa Timur mengharapkan Ananda Rigi. Wow, tertinggal sepersekian detik ketika lap pertamanya. Ya, jangan terlalu senang dulu. Oh, Tino mati kendaraannya coy, tersangkut apanya di sana coy. Ada sesuatu hal yang harus dibetulkan dulu. Bagaimana kuda besinya coy. Yes, tertinggal semakin jauh oleh Ananda Rigi. Pembalasan tentu saja dimainkan oleh Ananda Rigi sebagai abangnya Marcelino Rigi. Aceng, doain ya adiknya yang kemudian pergelangan tangannya retak untuk sementara ini hanya bisa komat kamit ya di area penonton untuk mendoakan abangnya di sini coy. Menyaksikan aku perjalanan tentu saja dari keluarga besar Lamongan kali ini mencoba perjalanan daripada Ananda Rigi. Jampingan patah, bagaimana perjalanan yang dilakukan Bayu Seto aja apakah masih bisa berlanjut nampaknya. Ya, Bayu Seto di manakah berada? Yap, kita lihat apakah masih bisa berlanjut. Yap. Hanya Ananda Rigi yang kita bisa lihat di sini coy. Yap, itu dia makanya. Yo, Ananda Rigi sudah finish. Nice di angka 17 detik. Pastinya mampu menggeser Emerson latihan yang Mona Oki tertanya di sini. Sayang andalan Jawa Tengah dari kota Kendal nampaknya akan tersedak waktu yang kemudian akan didapatkannya kali ini coy. Bayu Seto masih beruntung ya. Tentu saja berhasil masuk finish tanpa ada kendala. Ya, nasib untung masih didapatkan oleh Stop Bayu Aji coy. MC Dan sekali lagi masih di angka 11 detik lepas dari 2 detiknya coy. Bagaimana dengan Farudila Adam Bad Boy? Tentu saja akan mengawali perjalanan malam hari ini dengan adiknya Lantian Juan menggunakan tunggangannya. Ya, salah satu rider andalan ya. Tentu saja menjadi sebuah persembahan kerennya di sini bersama dengan perjalanan Andreas Damara. Baru dilada Bad Boy kali ini coy. Ya, tentu saja membawa semangat dari sosok Reno Aprilian yang cedera ya, lututnya kena lagi pada saat landing kemarin itu. Bukan terjadi sesuatu hal tunggangannya ya, melainkan kumat lagi. Itu apa yang menjadi cedera diderita oleh Reno kemarin itu coy. Ya, pastinya hanya Farudila Adam yang kemudian diharapkan untuk bisa memberikan tekanan kepada rival-rivalnya ya. 12764 squad FA yang pasti berjalan Swallow SBM setiap kali apakah mampu menghadap laju dari seorang Andreas Damara ya. 2 hit pada hari Jumat kemarin ya. Farudila Adam memang benar-benar diasapi oleh Andreas Damara ketika trek basah. Lantas bagaimana dengan pertandingan di malam hari ini? Farudila Adam Bad Boy pastinya akan merasa lebih lagi ketika track kering seperti ini coy. Salah satu yang kemudian kemarin melakukan track and trialnya di sirkuit Mandalika dengan motor besar di atas 500 cc, hampir mendekati 1000 cc dengan timing yang boleh nih gitu ya. Kira-kira nanti akan bertarung pada series Mandalika sepertinya sosok yang satu di Farudila Adam yang notabene harus menunjukkan kualitas terbaiknya kali ini. Double jab, cari keringat bro. Ini adalah semboyan dari seorang Farudila Adam menuju ke kota Semarang kali ini guys. Ya, nampaknya benar-benar menjadi sebuah andalan bagi seorang Farudila Adam ketika membabat habis waktu yang dimiliki oleh Andreas Damara. Ini benar-benar terbukti coy. Yap, mampu ini sudah waktu di
angka 24 detik lepas dari 2 menitnya. Rivaldi Julian versus Hilman Maksud. Himen Yap. Ini dia pembalap dari kota Cilacap, Roya punya coy, Hilman Maksud. Jangan melakukan kesalahan. Ya, bukan kali pertama bagi Hilman Maksum untuk bertarung di ajang trial game. Ya, sebelum Covid melanda 2019 ke bawah, kali ini juga menjadi pengalaman bagi seorang Hilman Maksum. Bersama dengan sosok abangnya, ya, Bintang. Itu juga dari Cilacap, boy. Pastinya menjadi pertarungan yang begitu kita saksikan pada malam hari ini. Rivaldi Julian, bagaimana dengan Semarang pastinya, yang notabene adalah bermain di kandangnya sendiri, coy. Ya, kuda besi tunggangan yang sudah di-upgrade menyesuaikan dari kebutuhan. Ya, akan balap di ajang trial game. Ya, pastinya di sini dilakukan oleh Rivaldi Julian bersama dengan tim Vino. Kita lihat saja pertarungan seperti apa yang dimainkan kali ini, coy. Lap pertama Hilman, oke, tertinggal di lap pertama. Ya, kita lihat di sini sebenarnya kalau dari 2 lap pada saat cuaca basah nampaknya Hilman Maksum lebih bisa diunggulkan dibandingkan dengan sosok daripada Young Killer, ya, pemuda membunuh waktu-waktu yang pernah dimiliki oleh rivalnya di sini yang dimaksud, coy. Jumping single sebelum masuk pada jumpingan tertinggi pastinya bagi seorang Rivaldi Julian. Yap, ini dia, coy, salah satu yang menjadi korban ketika melakukan cornering sebelum masuk jumpingan adalah pembalap tuan rumah sendiri kemarin, jatuh terpleset di sana, coy. Double jump Royal Kurma nanas di sini, coy, dan juga pastinya 76 madu hitam. Kita lihat apakah yang Semarang ini akan menunjukkan kualitas terbaiknya. Ayo kita kasih semua tanah Semarang, pendukungnya 92 Rivaldi Julian, ambil dari dalam. Rivaldi Julian akan diuntukkan kali ini dibandingkan dengan Hilman Maksum. Tambah akselerasi, ayo. Rivaldi duluan atau Hilman? Rivaldi duluan atau Hilman? Kita lihat hasilnya. Rivaldi tuan rumah, ya, ini keluaran tahun 2023 di Farhan Hendro, ya. Ini sohib besti-bestinya itu pembalap-pembalap luar negeri, ya, yang bermain di level MXGP. Wah, besti gua nih. Bro, Farhan Hendro sudah siap, dan juga pastinya ada Oki Siswoyo 97. Oke, jumpingan Bigfoot gampang bagi seorang Farhan Hendro. Belum selesai Farhan Hendro. Ayo, on. Yes, lanjut lagi dengan tipikal daripada pembalap-pembalap profesional yang juga pastinya pernah mendapatkan sentuhan daripada pembalap-pembalap luar negeri, pastinya dari negeri Paman Sam. Itu pernah sekolah balap motocross sampai negeri Paman Sam, itu Farhan Hendro 162. Wow, penonton jangan bersandar ke pagar, penonton. Ayo, jangan bersandar ke pagar. Mudah roboh, ya. Ya, mendingan bersandar ke bahu yang lain saja, ya. Ya, karena apa? Mudah cair. Mudah cair, ya, cair. Oke, ayo Ki. Siswoyo kita kali ini mendapatkan tekanan daripada senior, ya, Farhan Hendro, di mana perjalanan daripada Farhan Hendro ini adalah kali pertama menjawab tantangan daripada rider kekinian di tahun 2025 kali ini. Farhan Hendro sedikit mengalami kesulitan ketika melaju pada jalur di mana ada jampingan Bigfoot. Yes, power 350 apakah sudah cukup pas untuk memainkan, ya, tunggangannya berakselerasi dan seterusnya.
berikutnya. Ya, nampaknya tidak kemudian ada ekspektasi yang menjulang tinggi bagi seorang Farhan Hendro ini. Hanya kemudian menjadi sebuah penetrasi untuk seri-seri berikutnya, atau boleh jadi tahun depan ini ya baru disetelkan. Ya, Farhan Hendro yang mana sudah mengaku bahwasanya setiap minggu gue itu harus balap. Ya, setiap minggu itu harus keluarin uang buat balap. Ya, buat apa lagi uangnya kalau nggak buat balap? Farhan Hendro DKI Jakarta kali menyusuri jadi mengambil inisiatif dari jaminan Super Moto kali ini. Ancaman bertubi-tubi Ogi Bayo berada di tengah tipis. Yo, kita lihat hasil dari sini. Ya, Asep Hendro, AHSR, AHRS. Nah, itu dia coy, founder. Yo. Kita lihat kepada pertarungannya kali ini SV5. Asap Firma di sini sudah ready versus Lipo. Ya, kita lihat di sini roda depan belakang sudah dibalut dengan lumpur kerennya dari lapangan Garnisun Kalisari. Ya, penontonnya juga ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Mana tepuk tangannya untuk Kalisari? Ayo tepuk tangan. Wah, yang tepuk tangan itu yang ganteng dan juga cantik-cantik. Yang tepuk tangan rezekinya paling kencang. Ayo tepuk tangan, ayo tepuk tangan. Oh, ya, rezekinya paling banyak dan seterusnya ya. Biasanya amat. Oke, kita lihat pertarungan seperti apa yang dilakukan kali ini. Tentu saja menghadirkan Aksa Firma versus Lipo. Ya, ini adalah dua sohib sebenarnya. Lipo yang hanya bermain di satu kelas sama dengan Farhan Hendro tadi. FFA Open ya, FFA Open ya. Ini dia pertarungan daripada seorang Lipo dengan nomor 4 kembar 44 dan 44 alias orang gila. Ya, ini gila di sirkuit, maksudnya bukan gila yang lain sebagainya ya. Gila balap maksudnya di sini bagi seorang Lipo. Aduh, Vitalen disasak. Ya, dioprek kadut, dikacak kadut oleh seorang Lipo. Barengan di sini coy. Ya, santun menjaga pertemanan. Ya, tali silaturahmi. Hampir saja Aksa Firma. Ini dia coy, kalau biasa nongkrong bareng ini ya, Aksa Firma dan juga Lipo di Tulungagung, di Kediri ya, satu padepokan ya, di perguruan yang sama, satu paguyuban. Boleh dibilang seperti itu coy, Lipo dan juga Aksa Firma ini. Makanya mereka suka ya, jumping kita harus bareng, landing pun juga kenapa enggak harus bareng ya. Monggo jenengan rumiyin, mboten jenengan mawon. Yo, kita lihat di saat menuju finish kayaknya sudah nggak ada pertemanan lagi ya. Lu gue lu gue siapa yang di end, Aksa Firma atau kali polisi inisiatif patah. Wow, 76 nanas pastinya menjadi menghadapi doangan bener ya, dua-duanya kali menunjukkan aksi terbaiknya. Aksa Firma tertinggal, benar ini terjadi. Apalagi kata nasib. Disusul berikutnya adik kandungnya dari Savona yang suka menyendiri. Yes, adalah jersey warna oranye dan juga putih, dibawa oleh Farhan Hendro menuju ke Semarang kali ini coy. Aman terkendali melawan pembalap dari kota Nasiliwet ya. Iya betul sekali, plat AB alias Solo Surakarta coy. Karede cukup berbahaya untuk kemudian ya menyeru kali ini dengan nomor start 2 kembarnya sebagai nomor warisan ya. Ini dia coy, Kardit dapat warisan nomor dari Papa Rob Endro HTN Group Adiasa MX Bros 57
yang dibawa ya, yang dibawa benderanya oleh Karedit, pembalap bermata-mata. Menurut sepengetahuan saya, komentator Jamil Vijay, nanti satu-satunya pembalap berkacamata adalah Karedit. Nah, ini Karedit yang mana sih bro? Karedit, nah itu yang biru putih, tunggangannya warna hijau coy, kuda besi tunggangannya warna hijau, sementara yang oranye di sini bawah tentu saja oleh Farhan Hendro AHRS. Timnya tentu saja bersama dengan Raka Prabu. Ya, di sini melakukan cornering di kawasan media yang diperketat dijaga oleh 76 Madu Hitam. Oke, kawasan daripada 76 Nanas di sini. Ya, Jakarta DKI akan masuk pada jampingan tertinggi. Number 7 di sini yang biasa dipakai oleh Revo Gas. Halo Revo, mungkin menyaksikan pada kesempatan malam hari dari Tulungagung sana ya. Ya, kita lihat Raka Prabu, Lonely Boy. Ya, sosok yang kemudian tidak banyak cincong, banyak cengkunek kalau kata orang Padang ya. Tidak banyak cengkunek. Ya, ini dia langsung babet gitu coy. Oke, persaingan tetap memperebutkan posisi terbanyak kali ini. Dua-duanya berada pada posisi yang lagi bergotong, berbahaya bagi Raka Prabu kalau tidak bisa menyaingi kecepatan waktu yang dimiliki oleh Karedit. Raka Prabu duluan disusul Papa Rock and Roll Junior. Pertarungan yang cukup sengit di malam hari ini pastinya. Segera kita akan mainkan ada MXL versus Muhammad Rubin Cesar. Tidak lama lagi coy. Yang Rubin bersaksi bahwa tunggangan lagi-lagi Excel melakukan kesalahan bertubi-tubi, sial yang berkelanjutan ya. Barangkali lupa cuci muka malam hari ini ataukah bersuci terlebih dahulu sebelum melakukan start di malam hari ini. MXL, pebisnis muda di bidang kuliner. Wow, keren ya. Line up yang dimainkan di sini dan juga landmarknya kota Semarang pastinya ya. Ketika Jampik bisa menengok ke kanan ada Tugu Muda di sana barangkali ya. Wah, keren banget ya. Melihat bagaimana suasana malam yang berada di lapangan Garnisun Kalisari kali ini. Pertama adalah MXL dan juga Rubin Cesar pada jampingan patah. Ya, ini dia tipikal daripada kuda dari kekinian keluaran terbaru bahkan 2024 ya, yang dimainkan oleh Rubin Cesar kali ini menjadi andalan daripada Jawa Barat. Pertarungan yang kemudian kita lihat di sini Muhammad Excel dan juga Rubin Cesar ya. Barangkali di atas kertas boleh MXL yang kemudian mendapatkan peringkat lebih baik. Namun kita lihat saja apakah benar ini adanya karena bermain di Jawa Tengah yang pasti Rubin Cesar di sini diunggulkan oleh penonton Semarang. That's right, pastinya begitu coy. 100 MXL. Kita lihat apakah kampiun terbaik di FFA Open 2025 seri pembuka ini ada miliknya daripada 100 MXL. Kita lihat saja coy, tunggangan sayap tunggal spesial engine dari MXL kali ini nampaknya tidak lama lagi segera akan kita ya maju pada lap terakhirnya menuju kepada finish blocknya dari Jaya Gedan. Benar-benar tertinggal Rubin Cesar. Oh my god, ramanya di sini coy. Semoga saja ya, kita lihat Ananda Rigi di sini ya, melainkan peraih daripada posisi yang ke-11 ya. Ananda Rigi di posisi yang ke-11. Kita lihat bagaimana pertarungan yang akan dihadirkan tentu saja pada sesi terakhir atau kesempatan terakhirnya kali ini di kelas campuran open ya. Tentu saja berawal dari kesempatan yang diberikan oleh ayahandanya untuk bisa melakukan kuda
kuda besi tunggangan 50 cc special engine, kemudian ya benar-benar ingin melakoni sebuah profesi balap profesional Ananda Rigi, kemudian dilatih oleh beberapa mentor-mentor Honda ya Jawa Timur dan sekitarnya. Kita lihat bagaimana Ananda Rigi jampingan patah dimainkan dengan baik sekali, andalan daripada Jawa Timur Lamongan. Tentu saja kita saksikan bersama di sini penonton Ananda Rigi yang mana pada putaran Bojonegoro itu bisa merasakan benar-benar Ananda Rigi sebagai penonton di tribun seperti Anda yang sekarang ini. Boleh jadi ya 5 atau 10 tahun yang akan datang penonton yang ada di tribun ini nasibnya kayak Ananda Rigi yang juga menjadi seorang pembalap. Bener, ini di Bojonegoro menjadi seorang penonton masih SD dulu itu, masih bocil itu Pak Tejo ya, nonton keren banget ini Tarel Kim ini ya, Bojonegoro Pak Kolam Bojonegoro. Yo sekarang jadi pembalapnya di sini ya, benar-benar kita saksikan bagaimana perjalanan dari seorang Ananda Rigi ya. Ini dia coy, balapan atau menjadi seorang crosser adalah sebuah rezeki dan menjadi dokter adalah sebuah kepastian. Nah, nasib yang akan datang ya kan, kalau nggak balap jadi dokter. Keren banget di sini coy. Peraih daripada medali emas 2024 Ananda Rigi 2 menit 19 detik sekian ya. Ini yang kemudian sebagai juara nasional MX2 Junior di tahun 2017 dan MX85 di tahun 2015 Ananda Rigi. So kita bergeser di sini perjalanannya bersama dengan Savona Oki versus 97 ya, perebutan posisi 9 dan 10 di sini sebagai sebuah adat istiadat dari seorang Oki Siswoyo Tuban Jawa Timur ya, yang dulunya balap selalu diantar oleh abah dan juga uminya ya, sekarang kemudian sudah balapan sendiri yang menentukan nasibnya sendiri, bisnis juga di dunia Kapurindo yang dikirim ke Gresik, Mojokerto, Krian, Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya. Kali aja gak cukup. Wow, di sini perdorannya cukup sengit sekali. Kok wangi ya, baunya wangi banget di sini. Ada yang datang. Yo coy, Savona Oki di sini pertarungan yang akan memperebutkan siapa yang terbaik di antara keduanya. Berharap Ananda Rigi akan digeser dengan waktu 19 detik lepas dari 2 menitnya. Apakah benar-benar akan terjadi di sini coy? Kita lihat saja di mana posisi 9 adalah Savona Oki yang dengan nomor start 5. Ya, Savona Oki kita lihat di sini perjalanannya coy dari Tulungagung yang tentu saja pernah mendapatkan predikat sebagai juara nasional 85 cc di tahun 2013 dan juga runner up nasional di kelas MX2 Junior di tahun 2014 coy, juara umum kejuaraan bagus MX2 Open di tahun berikutnya 2015 atau 10 tahun yang lalu. Gila, ini dia coy. Enduro juga pernah didapatkan champion kampionnya KL Build Up tahun 2014. Predikat prestasi yang didapatkan ini di kurun waktu 10 sampai 11 tahun yang lalu. Savona Oki masih diandalkan oleh Tulungagung kali ini sebagai buktinya sekarang ini bisa menjauh daripada seorang Oki Siswoyo Tuban. Jadi ada beda ini, duo Oki ya, yang pasti di sini bukan Oki Sanbala. Let's go. Savona Oki melenggang pada jampingan terbaiknya di sini coy, pastinya bersama dengan Tulungagung yang tentu saja punya pengalaman lebih dari 15 tahun bagi seorang Savona Oki kali ini.
ya menjauhi penutupan landingan jumping patah, kemudian melewati jalur daripada Cinta Auto Sport, jumpingan cukup mantap. Zamora jumpingan terakhir di campuran open di 4 posisi poin naik jabat sudah finisher perjananya. Kita akan naik 1-2 truk. Di atasnya adalah Andreas Damara dan juga Muhammad Excel di posisi ke-7 dan 8. Muhammad Excel dari 3 hit dari 3 hit yang dipertaruhkan di sini lebih unggul dibandingkan dengan Andreas Damara pada posisi ke-7. Sementara Andreas Damara di posisi ke-8. Ya, racing sudah dilakukan di sini. Apakah ya jersey warna biru di sana? Ya, jersey warna biru, roda depan warna biru juga, melingkar di sana ada lighting yang kemudian menghiasi ya roda depan ring 21 yang dimiliki oleh Andreas Damara. Kita lihat coy, wow, keluar dengan bersama pastinya jaminan tertinggi MXL. Kita lihat MXL pada pertarungan terakhir untuk campuran open, apakah menunjukkan taji yang lebih luar biasa lagi ketika melihat daripada jalur track ring kerontang seperti ini. MXL pebisnis muda di dunia kuliner. Nah, itu dia, kami patah saling beradu ketangkasan dan juga fisik. Ya, ini terlihat di sini bagaimana Muhammad Excel untuk menyudahi pada leg pertamanya kali ini. Ya, kita lihat, lebih unggul Excel sepersekian detik kalau kita melihat daripada Andreas Damara kali ini. Oke, bagaimana pertarungannya di level 2025 kali ini? Ini dengan kuda besi setup engine yang berbeda. Kalau kita lihat memang cukup terlihat setara sekali bagi Muhammad Excel. Ada tipikal daripada Ninja Kebo yang kembali dimainkan di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penggunaan tipikal daripada 4 langkah atau 4 tak 150 cc injeksi itu di tahun sebelumnya, dan sekarang sudah berubah kembali menggunakan tunjangan super kit ya. Ini juga menjadi andalan dari seorang MXL ya. Dipertaruhkan di sini harkat martabat dan tahta tertingginya di depan publik Semarang. Saya MXL berusaha menjauh, sementara ada Zamara kali ini juga berusaha mendekat. Tidak ini jauh-jauh dari pembalap yang berasal dari kota Garut kali ini coy. Oh yes, kembali dari luar masuk menuju ke finish pada posisi membawa bendera kemenangan, the winner, dan juga lagu We Are The Champion ya. Kebanggaan tersendiri, boleh jadi itu dokter nanti nangis itu kalau bisa dapat ya. Yoi lamongan, yes, kita menuju ke latihan juan kali ini. 2 tahun berturut-turut juara umum Trail Game, 2 tahun berturut-turut. Apakah mencetak rekor untuk tahun yang ke-3 bagi seorang latihan juan Dede Gemas? Tentu saja disaksikan oleh seluruh ya penontonnya yang kemudian kali ini memang agak sedikit tahan rasa sakit. Tentu saja masih belum sembuh total dari cedera bahu yang dimilikinya. Tentu saja bagi seorang latihan juan kali ini coy, menantang keberadaan daripada sosok pembalap dari kota Salatiga. Tentu saja di sana ada Akbar Topan Junior, Ruben Cesar. Wow, sama-sama lincah gerakan yang dipadu-padankan ya, kenal betul seolah-olah menarik di atas pokok ini 2 rider kebanggaan masing-masing dari Jawa Barat dan pastinya dari Serambi Mekah. Pastinya ada latihan juan kali ini. Lap pertama dimenangkan oleh latihan juan ya. Tentu saja belum maksimal ini bagi para pendukungnya dari Dede Gemes. Latihan juan tahu betul ya apa yang kemudian terjadi beberapa hari yang lalu ya, ketika latihan juan terlibat
begitu duel bersama dengan pembalap-pembalap yang tentu saja diantaranya adalah Stewart ya di sini ya, membawa cedera bagi Lantian Juan yang belum sebut total. Masuk pada jampingan tertingginya kali ini. Oke, Lantian Juan yang kita lihat versus Rubin Cesar. Sementara masuk pada jampingan double jamnya dari Kurma Royal di sini coy. Rubin Cesar kali ini apakah cukup benar bisa tangguh untuk bisa menghadap juara 2 tahun berturut-turut. Kita lihat coy, Lantian Juan berasal di tempat Bukit Semarang kali ini Super Bowl Top. Ruangnya langsung tinggi ke atas, berbeda dengan Rubin Cesar yang masih berada di sebelah kanan kali ini. Lantian Juan wow. Dan peringkat pertama dari 3 hit yang dimainkan sosok daripada si Bengal Zidan. Apakah tersaji ya pertarungan sengitnya karena ada bayang-bayang dari seorang Bayu Seto Aji ya, tentu saja sudah dilepaskan kali. Perhatikan fokus pada jalurnya, dia adalah jampingan Bigfoot dari sisi sebelah kanan. Yo coy, perjalanan daripada MC dan di sini kita lihat untuk campuran open ya, tentu saja bagi seorang MC dan ini adalah setup engine terbarunya dari tim yang dinakodenya bersama dengan BSF 313 Java Kaisar Motor. Tipikal daripada engine terbaru 0 km baru dipakai untuk balapan trial game. Nah, memang ada spesifikasi khusus ketika perbandingan yang harus didapatkan tentu saja ya, sebagai perbandingan rasio di sini yang kemudian harus ditentukan setiap perjalanan yang dimainkan oleh MC dan tentu saja 2 menit lebih 19 detik. Anak yang ini masih unggul. Kita lihat MC apakah berhasil kemudian bagian seperti tercepat pertama dari 4 hit yang dimainkan kali ini atau hit yang keempat ini coy ya, Ananda Rigi dengan 19 detiknya kali ini ya, kita lihat sedikit masih bisa dimainkan lagi coy ya, oleh sedikit gak masalah bro. Mental gua mental baja bro, mental gue ini bukan mental sembarangan kata. Zidan, kita lihat saja ya apakah mampu menggeser keberadaan daripada Ananda Rigi di perjalanan 40% menuju finish boxnya daripada trial game kali ini. Wow, jampingan tanpa ada freestyle. Benar-benar ini ekspektasinya memang menjadi sebuah perjalanan yang ditujukan. Hampir saja bagi seorang MC dan kali ini coy ya, kita lihat nanti pada jadwalnya mana MC dan sudah 4 detik meninggalkan dari 2 menitnya. Apakah berhasil mengusir daripada Ananda Rigi? Kita lihat dia Super Bowl Top masih dimainkan dengan baik. Pembalap dari Jawa Timur berakhir daripada penjara. Berhasil menggeser di posisi pertama. Roya punya Hilman Maksud dan juga pastinya ada Rivaldi Julian. Kita lihat Rivaldi Julian ini berada pada posisi ya yang diunggulkan. Ternyata Hilman Maksud di sini dari 3 hit yang dimainkan Hilman Maksud lebih unggul. Catatan waktunya sehingga berada di posisi ke-8, sementara Rivaldi Julian berada di posisi ke-11. Kita lihat pertarungannya coy di kesempatan kali ini. Hilman Maksud bertarung di perjalanan malam hari ini. Himen Kroya atau pembalap tuan rumah. Ayo Semarang, pembalap tuan rumahnya di sini. Kasih dong ya supportnya, mungkin dengan suara yang kemudian dikeluarkan kali ini coy. Semarang ayo dukung Rivaldi Julian ya, baru saja masuk pada jampingan tertinggi tabel top kali ini. Double jet kali makan lahap sekali ya, itu dia pertarungan yang dimainkan oleh Rivaldi Julian dengan jersey racing suit warna gelap. Di sana ada
bersentuhan sedikit orange ala Royal Burma. Wis keren itu. Wow, warna ungu semburan seperti Royal kurma Royal ya, versi daripada Rivaldi Julian. Yes, unggul duluan satu lap kali ini sudah dikantongi, tinggal yang menyudahi pada lap kedua kali ini. Apakah cukup bagi perjalanan seorang Rivaldi Julian ketika menunggangi tipikal daripada kuda besi sesuai dengan ekspektasi ya 2025 tambahan model kucuran dana ya, dan juga pastinya pol-polan ya, apa yang kemudian manjakan oleh seorang Ibu Arini. Kita lihat coy, Mama Arini ini yang kemudian mensupport perjalanan daripada Rivaldi Julian yang sekarang ini sudah tidak berjaka lagi. Yes, betul sekali, karena sudah menentukan hatinya kepada satu wanita. Coy, ayo ya, yang belum nikah segera dan Rabio. Go. Oke, Hilman berada pada posisi yang menguntungkan kaki pada Ibu Mandala. Sebentar Rivaldi kali ini berada di luar. Hai Semarang, mencoba untuk mengejar kali menguntungkan pada Hilman. No for malam hari ini baru bila ada bad boy. Ya, bagaimana sosok daripada pembalap ya, dua alam sekaligus antara aspal dan juga tanah dengan racing suite warna hijau stabilo ya, itu dia coy pertarungannya yang kemudian dibawa oleh bos Ivan 64 Squad ya, 64 Squad yang tentu saja membawa berada daripada Farudila Adam Bedboy kali ini ya. Hitung-hitungan kalau kita melihat perjalanannya melawan Andreas Damara dari 3 hit sebelumnya lebih unggul memang, tapi dengan tipikal ya wet race ya. Bagaimana dengan leveling yang akan kita saksikan ketika Farudila Adam bermain pada jalur yang kering kerontang seperti malam hari ini? Apakah cukup bisa membaku hantamkan waktunya yang dimiliki oleh Andreas Damara? Lap pertama saja akan kita lihat siapa yang diunggulkan yang keduanya. Jawa Timur antara Malang dan juga pastinya ada Andreas Damara kali ini dari Kediri Jawa Timur. Yo kita lihat lap pertama Farudila Adam yang juga malam hari ini yang menyertakan doa restu ya dari seorang Reno Aprilian yang sekarang ini hanya bisa lagi-lagi komat kamit yang menyerukan doa terbaik bagi perjalanan seorang Farudila Adam dari luar lintasan kali ini. Kita lihat untuk lap kedua nampaknya akan menjadi sebuah akselerasi yang mungkin gebrakan yang akan dilakukan Farudila Adam ketika menyentuh finish duluan. Sensornya dari para target dan kita lihat saja kayak pertarungannya, satu naik pada double jam Korea berubah dan juga dimainkan pada kesempatan kali ini. Damara agak sedikit tertinggal, namun side by side ya terlihat di sini nampaknya Farudila Adam kemudian ya mendekat lagi dan berusaha untuk meninggalkan Andreas Damara kali ini. Terus Adam, dua-duanya akan menyisir dari sisi sebelah luar. Tikungan terakhirnya menuju ke Jambi kali ini Adam. Bad boy lebih unggul kali ini. Slogan dari seorang Ananda Rigi ya, I am nothing without God, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ingin ditunjukkan bagi seorang Mas Dokter Muda Ananda Rigi. Mana Lamongan mana suaranya? Penonton yang menyaksikan dari jalur live streaming, gila men. Mantap jaya perjalanan dari seorang Ananda Rigi di tahun 2025 ini dengan IM Product. Lebih kece dan keren, pastinya tampil maksimal perjalanan dari seorang Ananda Rigi. Yes, Seto Bayu aja akan masuk pada terowongan, sementara jalur yang membawanya
Ya, kali pada dampingan tertinggi kita pantau dari atas ketinggian dengan kamera drone di sini penonton yang mungkin masih ada di tribun, why not? Kemudian untuk menyaksikan juga melalui live streaming ya, nonton langsung di tribun dan juga menyaksikan secara live streaming. Apa emang bedanya? Wow, pandangan dari atas ketinggian bagus banget itu penonton. Lihat di live streaming, ya lihat di live streaming. Ya, pastinya juga warga Lamongan kali ini Jawa Timur peraih daripada medali PON Papua kali ini coy, andalan dari Jawa Timur. Oh, ini dia lebih unggul dan tentu saja ya keringat yang bercucuran dikeluarkan kali ini ya diseka menggunakan bahan produk-produk unggulan dari IM Pro ya, serap keringat. Jadi keringatnya ini nggak kemudian ngecer kemana-mana coy, karena pakai produknya IM Pro. Yoy, anak dari dia akan masuk pada terowongan gelapnya tunnel dari 76 rider. Wow, gak mau lama-lama pekap di sana coy, karena ditunggu pasien di salah satu rumah sakit ya di Jawa Timur. Oke, benar-benar sarjana dokter yang kemudian akan diraihnya tidak lama lagi, dan juga pastinya Ananda Regi akan berhasil merangkak tidaknya menggeser keberangkatan daripada Farhanendo yang berada di angka 21 detik. Masih ada kesempatan kali ini 7 detik. Yes, tepat di atas 10 detik ketika landing pada super potong. Ananda Regi pastinya akan berhasil menggeser keberangkatan dari Farhanendo dengan nomor start tempat di line up. Pastinya kali keduanya akan diuji ya, tentu saja sebagai peringkat pertama dan kedua ya, peringkat pertama dan kedua di sini yang tentu saja diraih oleh Asep Lukman dan juga M Zidan pada posisi pertama. Lihat bagaimana kemudian menyusuri jalur daripada tentu saja Bigfoot ya, kawasan daripada media di sana disaksikan oleh rival-rivalnya juga. Oh, aksi angkat roda depan terlebih dahulu tadi ya, yang dilakukan oleh M Zidan kali ini menyusuri jalur masuk pada jampingan tertinggi tabletop. Kita lihat di jalur trek kering kerontang seperti ini, maka akan keluar ya timer yang mungkin akan lebih cepat beberapa detik atau mungkin puluhan detik sebelumnya guys, yang baru saja akan kita lihat dari seorang M Zidan dibandingkan dengan hari pertama kemarin. M Zidan akan bersaing lebih ketat sekali dan memperhatikan untuk mendapatkan waktu tercepatnya. Asep Lukman side by side seberapa banyak ada M Zidan. Yes, pastinya di sini senioritas dari seorang Asep Lukman ya dipertaruhkan. Wow, M Zidan unggul pada lap pertamanya. Hit yang ketiga FFA Open kali ini sama-sama berada pada kawasan jampingan Bigfootnya dari 76 madu hitam U-turn di sini coy. Yap. Cornering di sana, angkat roda depan sebelum masuk pada jampingan sedan. Wow, gila men. Jampingan landing yang cukup sensasional dilakukan oleh M Zidan kali ini. Tenaga, kemampuan, skill yang kemudian dibawa menuju ke Semarang kali ini, dan tentu saja akan dibuktikan di Semarang, Jawa Tengah setelah finish di podium pertama pada ajang di luar negeri Timur Leste. Sekarang ini akan dibuktikan di kota Semarang, kayaknya betul-betul akan terjadi jalur letter yang dimainkan oleh landing duluan. Asep tertinggal di belakang. M Zidan akan lebih memenang lagi. 2 menit lebihnya berapa di sini coy? Yang pasti kurang dari 20. Kita lihat saja M Zidan sudah